Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen saya, Bapak Elpa Hermawan, SIKOM MM. Dan saya ingin berterima kasih juga kepada para penonton yang sudah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan memberi semangat kepada kita semua. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan, nama saya Syifa Dwi Indriani. Saya mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Margonda, jurusan Ilmu Komunikasi. Maksud dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking saya. Di video ini saya ingin memaparkan mengenai tantangan mahasiswa dalam pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Selama pandemi ini, kegiatan proses belajar mengajar yang semula bisa dilakukan di ruang-ruang kelas secara tatap muka, kini harus digantikan dengan metode PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan begitu banyak media sosial dan sejumlah laman belajar pada internet. Pembelajaran jarak jauh memang bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Sistem PJJ menjadi bagian yang menyatu dalam dunia pendidikan di Indonesia. Namun kali ini, PJJ dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Di saat pandemi ini, mahasiswa memiliki banyak tantangan dalam pembelajaran online di rumah. Tidak hanya satu tantangan yang dirasakan oleh mahasiswa. Salah satunya, begitu banyak tugas dan tugas akhir yang harus diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Jaringan yang kurang stabil juga termasuk ke dalam tantangan mahasiswa dalam pembelajaran online. Jika jaringan tidak stabil, maka perkuliahan akan terganggu dan tidak efektif. Melalui pembelajaran online, mereka dapat belajar seperti biasanya saat di kampus. Bedanya, hanya dilakukan di rumah secara online dan tidak diterangkan secara tatap muka oleh dosen. Efek pembelajaran secara online untuk mahasiswa adalah kurangnya pemahaman dengan materi pembelajaran yang hanya diberikan melalui PDF dan tidak dijelaskan secara maksimal melalui tatap muka seperti biasanya. Meski bukan hal baru bagi mahasiswa, pembelajaran online ini juga tidak sepenuhnya disambut baik oleh mahasiswa. Sebagian mahasiswa ada yang berpendapat bahwa belajar online ini lebih menyulitkan dibanding belajar tatap muka secara langsung. Karena kurangnya interaksi secara efektif dan efisien, mahasiswa menyebutkan bahwa ketersediaan kuota dan jaringan internet adalah kesulitan terbesar yang dialami oleh mahasiswa. Maka dari itu, mahasiswa tidak sepenuhnya mendapatkan materi dan informasi yang akurat. Tidak hanya internet, sejumlah mahasiswa juga mempunyai kekurangan perangkat seperti laptop atau handphone yang tidak dapat menjangkau aplikasi berlebihan. Dukungan dari teman pun termasuk ke dalam hal tantangan ini. Dukungan dan semangat dari teman juga dapat menjadi acuan untuk semangat belajar. Kuliah online ataupun offline hanyalah saluran penyampaian pesan dari sumber atau tenaga pengajar. Pengembangan ilmu pengetahuan dengan online adalah hanya membaca dan memahami materi saja. Tidak semua pembelajaran online memiliki banyak negatif bagi mahasiswa. Pembelajaran online ini juga memiliki sisi positif jika kita dapat menerima kondisi saat ini. Sisi positifnya yaitu mahasiswa dapat lebih giat untuk membaca, memahami, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Pembelajaran online ini tidak seharusnya menjadi beban mahasiswa setiap harinya. Tidak berkeluh kesah dan harus bersemangat dalam mengerjakan tugas dan berkuliah.
Pembelajaran online ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun sesuai keinginan. Yang kedua, menghemat biaya transportasi. Yang ketiga, materi perkuliahan bisa dipilih sesuai tingkat kemampuan dan juga keinginan. Yang keempat, tanya jawab saat pembelajaran online juga bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan melalui chatting, baik itu kepada dosen atau teman sekelas. Yang kelima, waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan yang bersifat konvensional. Yang keenam, mahasiswa bisa melihat kembali materi yang telah diajarkan, karena materi yang biasanya berupa modul yang dapat diunduh dan tersimpan di PC atau handphone. Yang ketujuh, melatih mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan juga mandiri, sehingga dapat membentuk pribadi yang lebih percaya diri. Yang kedelapan, pembelajaran online ini juga menjadi mahasiswa lebih rajin membaca, memahami, dan memiliki inovatif sendiri. Bertambahnya kemampuan mandiri dalam mengerjakan tugas. Selain memiliki kelebihan, program pembelajaran online pun memiliki kekurangan yang diantaranya adalah: yang pertama, pembelajaran sangat bergantung pada internet. Bila jaringan lambat atau susah sinyal, maka proses pembelajaran akan tertinggal terlebih jika sudah mencakup ujian kuliah. Yang kedua, sangat bergantung pada sikap disiplin mahasiswa. Jika kurang disiplin, maka akan tertinggal pula dalam pembelajaran. Yang ketiga, dalam hal interaksi sosial menjadi sulit karena sudah terbiasa sendiri. Yang keempat, ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa diajarkan atau difahami secara online. Dalam pembelajaran online ini, semoga mahasiswa dapat menerima keadaan dan kondisi yang sekarang sedang kita alami bersama-sama. Pembelajaran online tidak sepenuhnya memiliki kerugian dan kesulitan kalau kita menjalankan dengan baik dan disiplin dalam waktu. Demikianlah informasi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini diterima oleh masyarakat dengan baik. Untuk para mahasiswa, semangat terus dalam berjuang untuk negara dan kesuksesan. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.